Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network dan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya agak terbakar nih kulitnya dari pantai nih, Bung Rocky ya. Ya, yang terbakar di kulit. Ada yang terbakar di ambisi itu. Ya, saya habis muter-muter Gunung Raja Basa itu ada trek yang bagus buat para mereka yang mau sepedaan tinggal nyebrang. Nggak lama tuh 1 jam nyebrang udah nyampe dan bisa habiskan waktu yang lowong untuk naik sepeda, main sepeda di Kalianda. Ya, Kalianda nih ibu kotanya Lampung Selatan ya. Memang ada Gunung Raja Basa dan ada laut ya, ada Pulau Sebesi dan Sebuku dan juga ada Pulau Krakatau dari situ ya, Bung Rocky ya. Iya itu peradaban lama sebetulnya, banyak situs yang seharusnya masih bisa diteliti dan kan dulu kita ingat keterangan dari filsuf Plato yang bikin hipotesis bahwa ada peradaban di apa namanya tuh, Atlantik apa namanya tuh ya, yang yang kemudian tenggelam peradaban ratusan ribu tahun lalu, dan itu dianggap ada di Selat Sunda. Jadi Krakatau itu dianggap sebagai mulut dari kerajaan Atlantik tuh. Dan bisa kita bayangkan bahwa Nusantara sebetulnya dulu terhubung, Sumatera dan Jawa terhubung dengan Laut Jawa yang dengan Selat Sunda itu. Sekarang kita mau coba hubungkan antara peristiwa di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Peristiwa di Sibolangit dan peristiwa di Istana. Tadi ini nggak ada hubungannya dengan meletusnya Gunung Krakatau ya. Saya kira udara di Gunung Raja Basa juga cukup dingin juga seperti udara di Sibolangit, tapi situasinya panas gitu karena kalau Anda turun sedikit ke pantai, kalau ini kembali ke Jakarta situasinya jadi panas gitu ya, Bung Rocky. Ya, cukup dingin, cukup adem. Elevasi kalau sepeda elevasi bisa sampai 500 dan udaranya masih segar. Gunung Raja Basa nggak tinggi-tinggi amat ya, 1000 sekian meter. Yang tinggi adalah suhu politik Jakarta. Benar tuh. Pagi ini, Bung Rocky, diperkirakan ada 2 DPP Partai Demokrat yang akan melaporkan akan mendatangi Kumham ini. Yang satu tentu saja dipimpin AHY, yang satu lagi yang disebut oleh orang-orang Demokrat sebagai begal gitu ya, yang abal-abal gitu. Ini menarik karena ini tentu saja menjadi ujian yang serius bagi pemerintah. Sebelumnya Mahfud MD menyatakan bahwa ya sejauh ini ADART yang dipegang oleh pemerintah itu ADART yang ketuanya itu AHY. Nah. Saya kira spekulasi itu masih terus berlangsung. Maksudnya spekulasi terhadap ucapan Mahfud MD, karena ini adalah rahasia istana yang kita mungkin baru bisa bongkar dalam beberapa minggu ke depan setelah kasus ini betul-betul diperlihatkan. Tapi publik tetap tidak percaya kalau Pak Mahfud nggak tahu bahwa Pak Muldoko lakukan hal yang sangat mungkin direstui oleh presiden. Saya pakai dulu kata sangat mungkin gitu, karena ini orang dekat presiden yang tidak, kan agak ajaib sebetulnya dalam sistem pemerintahan presidensial. Pejabat presiden yang paling dekat boleh disebut orang kedua di dalam administrasi ya Pak. Maruf Amin adalah orang kedua di dalam sistem ketatanegaraan. Tapi dalam aktivitas sehari-hari, KSP itu adalah betul-betul tangan kanan, bahkan jempol kanan presiden. Masa presiden anggap ini hal yang biasa-biasa saja tuh. Jadi tetap kita menganggap bahwa ada komplotan sebetulnya yang sedang berupaya untuk memastikan bahwa peristiwa di Sibolangit harus disempurnakan. Nah kan saya membayangkan kalau secara strategis Pak Muldoko pasti udah dapat semacam keyakinan bahwa Departemen Hukum dan HAM akan melegalisir keputusan di Sibolangit. Kan nggak mungkin Pak Muldoko ambil langkah yang begitu drastis tanpa dia hitung bahwa dia akan ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM untuk melaporkan hasil Munaslup. Jadi sebetulnya Pak Mahfud kemarin dia hanya sekedar jadi ya, juru bicara Muldoko aja untuk menenangkan publik, bukan lagi Menko Polhukam, karena dia langsung menganggap bahwa oke, pemerintah masih setuju dengan ADRT lama. Ya jelas saja karena belum dilaporkan ke Menhukam. Jadi
permainan diksi Pak Mahfud itu memperlihatkan persekongkolan diam-diam itu memang sedang dirancang tuh, dan agak ajaib kalau misalnya seluruh proyek ini tidak dimaksudkan untuk menghajar habis Demokrat. Sekali seorang petugas istana masuk di dalam perpolitikan publik, dalam hal ini Partai Demokrat, itu pasti akan dilakukan semaksimal mungkin. Jadi penghancuran Partai Demokrat menurut saya akan terjadi. Nah, karena itu Pak AHY tentu bersiap untuk bikin semacam ya counter attack, tapi sangat mungkin juga itu semacam pembelaan etika terhadap kelakuan istana. Tapi publik akan lihat bahwa walaupun kecil, tapi memang harus ada perlawanan dari Partai Demokrat. Kalau enggak nanti dibiarkan seolah-olah memang ya udah nasib kita dikalahkan oleh kekuasaan. Tetap harus ada perlawanan, walaupun di ujungnya perlawanan itu akan berakhir tragis juga tuh. Karena ini orang istana, saya sebut aja ini orang istana yang bermain, dan itu permainan yang dirancang dengan rapi, nggak boleh ada lag di dalam waktu, diatur sedemikian rupa supaya pada akhirnya Pak Muldoko resmi mengambil alih Partai Demokrat. Ya udah, kita mulai dengan konstatasi itu, dengan kesimpulan itu. Oke. Nah, ini menarik ini kalau memang analisis yang Anda sampaikan itu betul-betul terwujud. Jadi pemerintah sebenarnya sudah nggak peduli lagi ini dengan opini publik, karena kalau kita lihat nih, ini luar biasa. Saya tahu banyak orang yang tidak juga sepakat dengan Pak SBY ya, karena berkaitan dengan posisi Pak SBY yang sering abu-abu dan sebagainya. Tapi kalau kita amati opini publik baik di media massa maupun media sosial, itu hampir semua itu mengecam Pak Muldoko. Jadi kalau toh kemudian pemerintah ini terus akan berjalan terus, ini memang betul-betul pertaruhan reputasi gitu. Iya, itu kata betul, pertaruhan reputasi, dan pertaruhan itu ada pertaruhan buruk. Karena Presiden nggak mau ngomong, dia suruh Mahfud untuk ngomong, dan Mahfud sebetulnya sedang menjebakkan diri di dalam pertaruhan reputasi dia juga tuh. Jadi sebetulnya etika publik udah dilanggar habis-habisan. Nah, karena dilanggar maka mesti dicari semacam balancing. Wah, Pak SBY punya problem loh, ini segala macam tuh di masa lalu tuh. Tapi itu tidak membatalkan tatapan mata publik bahwa ini ada perampokan. Jadi kalau yang lalu ada semacam noda-noda kecil gitu, lalu noda besar ini juga dianggap boleh dilakukan dong. Kalau begitu kita akan pakai cara itu untuk mengatakan bahwa anything goes. Kita bikin noda macam-macam hanya untuk menutup noda yang lebih besar gitu kan. Jadi buruknya begitu tuh. Istana lewat buzzer mengkondisikan supaya publik menganggap bahwa ini adalah karma, ini adalah balas dendam segala macam tuh. Tapi tetap publik anggap bahwa ini istana masuk ke rumah orang, dan kalau maling masih bisa lah kita maafkan, mungkin malingnya kelaparan, nyuri di dapur atau nyuri jemuran, oke lah itu maling. Tapi ini kekuasaan yang kenyang, yang punya seluruh fasilitas untuk hidup mewah di dalam politik oligarki, politik otoriter segala macam. Ngapain masuk ke kamar tidur orang, mau ngintip apa di situ? Kalau setelah ngintip dia tergiur lalu dia perkosa orang-orang di situ tuh. Karena ini sebenarnya pemerkosaan terhadap demokrasi itu. Dan lama-lama setiap ucapan dari istana itu netizen anggap ini pembenaran aja. Jadi saya kira pasti ini akan diizinkan sebagai proses hukum. Jadi bentar lagi Pak Muldoko udah punya DPP baru, oke. Tetapi ingatan publik tidak akan berubah, dan ingatan publik itu kalau Dep-Hukam mengizinkan Muldoko untuk mengambil alih dengan alasan legal segala macam, itu artinya Presiden tutup mata terhadap pemburukan demokrasi. Presiden tidak lagi punya hak untuk menganggap bahwa dia melindungi bangsa ini, berupaya untuk membuat ketertiban politik berdasarkan value, nilai. Jadi sekali lagi orang akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa kita sudah ada di dalam sistem otoriter, dan kebengisan kekuasaan diperlihatkan dari sibu langit. Maka mulailah menyaksikan kebengisan itu turun sampai ke ormas-ormas lain. Jadi Partai Demokrat adalah contoh awal bagaimana
logika kekuasaan itu ingin memastikan bahwa nggak boleh ada orang yang menentang kekuasaan. Lalu kita hubungkan dengan kalau begitu memang Jokowi ingin 3 periode tuh. Karena itu udah disogok seluruh anak buah untuk menghalangi oposisi menghadirkan calon alternatif. Jadi saya kira itu yang dibicarakan publik, sehingga tadi harus betul sinisme dan cacian itu tetap datang dari akal sehat publik. Oke. Dalam situasi semacam ini kemudian kita jadi teringat kalau sampai betul skenario seperti yang Anda sebutkan, ini kan juga pernah dialami oleh Megawati dalam KLB di Medan tahun 96 gitu. Dan kemudian kita tahu setelah itu Megawati mendirikan PDIP Perjuangan dan menjadi pemenang pemilu pada pemilu 99. Jadi apakah menurut Anda juga akan lahir nih Partai Demokrat Perjuangan, dan kemudian ini adalah momentum buat AHY, justru AHY dalam secara tidak langsung atau semacam blessing in disguise bisa menjadi besar karena ditekan oleh pemerintah. Ini dua hal tuh menarik tadi, menghubungkan dengan PDIP di zaman Orde Baru tuh. Mestinya Ibu Mega datang ke publik dan mengatakan, saya juga pernah mengalami hal yang sama itu, dengan segala macam asumsi apa aja tuh. Karena itu yang dilakukan oleh Muldoko pada Pak SBY, kendati saya dengan Pak SBY masih ada ketegangan kebudayaan, itu melanggar prinsip demokrasi. Sebagai ketua partai yang dinistakan di zaman Orde Baru, saya ingat bahwa itu ada pembelajaran mahal, jangan diulangi lagi. Kan mestinya Ibu Mega datang dengan simpati itu tuh. Bukan dengan cara diam atau bahkan insinuasi terhadap keadaan di masa lalu dihubungkan dengan yang sekarang. Negarawan begitu tuh. Negarawan tidak menyimpan dendam. Negarawan ingin meninggalkan bekas kenegarawanannya pada publik supaya diingat. Sekarang nggak ada satu statement dari Ibu Mega tuh. Golkar juga belum bicara, saya baru dengar Nasdem. Jadi yang lain itu berpura-pura tidak tahu karena menganggap, ya rasain lo Demokrat hilang. Tetapi Demokrat hilang sekaligus demokrasi hilang. Kan itu yang mesti dipikirkan oleh pemimpin partai politik kan. Nah, yang kedua tadi, ya blessing in disguise sebetulnya. Karena AHY akan belajar bagaimana politik itu harus dikelola. Tidak sekedar dengan cara-cara yang cara beradab penting, tetapi maneuvering itu memang diperlukan tuh. Nah mungkin Demokrat merasa bahwa dengan value cukup. Ya memang kita ingin ada value cukup, tapi masuk ke dalam persaingan yang kasar hari ini, mesti ada juga benteng-benteng yang dibangun dengan asumsi-asumsi pragmatis. Tapi sekali lagi, saya ingin agar supaya publik tahu bahwa pelajaran penting hari ini bukan Partai Demokratnya yang meleleh, tapi demokrasinya yang dibikin meleleh oleh panasnya kekuasaan. Iya. Oke, Bung Rocky, ini kita akan disuguhkan dengan drama yang jauh lebih menarik. Dulu kita berpikir bahwa ini mungkin bertahan seminggu lah gitu, drama Koreanya itu stripping gitu, tapi ternyata ini bisa berlarut, dan kalau ini saya udah perkirakan ini akan berlarut sangat panjang nih peristiwanya. Saya kira masih akan panjang, karena buser-buser ini istana tidak sanggup untuk menyebarkan kebohongan lagi, karena publik tetap melihat satu poin bahwa kehidupan demokrasi memang hendak disingkirkan oleh Presiden Jokowi. Saya sebut Presiden Jokowi karena di era Presiden Jokowi indeks demokrasi kita turun. Nanti orang bilang semuanya salah Presiden Jokowi. Iya, karena Presiden Jokowi adalah presiden. Lain kalau dia cuma wali kota Solo, ya nggak ada pengaruh pada politik nasional atau lurah macam-macam. Jadi sekali lagi kita mesti bebankan ini, atau sejarah akan bebankan ini pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana perbuatan tercelah dalam demokrasi diperlihatkan secara telanjang. Ini saya tidak bicara soal personal, tapi dalam upaya untuk mengingatkan publik. Dan dunia internasional udah mencatat, saya baca Asia Times udah menyebutkan bahwa anak buah presiden melakukan kudeta. Kira-kira begitu pikiran dunia kan dunia nggak mungkin ditutup dengan sekedar konferensi pers istana di mana Pak Mahfud mulai kelihatan wajahnya gugup untuk menghadapi pers, kan begitu kan. Nah memang kalau kita amati di media sosial ini sekarang betul-betul buzzer ini dihabisi, ini bukan hanya oleh kelompok-kelompok yang selama ini biasa menghadapi buzzer, tapi ini saya kira mayoritas netizen itu
kompak bersama untuk menghabisi netizen. Memang ada saya lihat awal-awal tuh ada narasi-narasi yang mencoba mengait-ngaitkan dengan posisi SBY yang dalam kasus Habib Rizik Syihab misalnya tidak menunjukkan sikap, jadi dianggap ini kualat pada umat Islam. Tapi ini kita gampang membaca itu narasi yang dibangun untuk memecah soliditas perlawanan terhadap Muldoko. Saya kira ada bagian yang sebetulnya hilang di dalam percakapan publik, yaitu kejernihan untuk melihat bahwa kasus ini harus dipisahkan dengan kasus-kasus yang lain. Karena ambisi untuk memastikan 2024 dia bisa bikin apa aja tuh. Jadi dengan cara yang buruk semacam ini tidak boleh dikaitkan dengan soal-soal lain, bahwa dia pernah gini segala macam gitu. Kalau begitu kita nggak perlu anggap kasus ini sebagai kasus tunggal dong. Jadi kita mesti lihat bahwa perbuatan Muldoko direstui oleh istana. Kalau sampai sekarang istana masih siksak, padahal pers dan mata internasional, mata netizen secara telanjang melihat bahwa ini perampokan. Kan ini yang disebut sebagai OTT. Masa tertangkap tangan harus nunggu lawyer 100 belain dia? Udah ketangkap tangan ya udah, bahkan ditangkap tangan oleh netizen. Itu kan buruknya tuh. Mana ada pers yang membela peristiwa di Sibulangit? Pers yang paling dekat dengan istana pun menganggap bahwa ini perbuatan buruk. Jadi mata publik itu bersatu tuh. Nggak perlu lagi kita menatap atau mendengarkan keterangan pers dari istana itu. Oke, saya kira clear, Bung Rocky. Kita menunggu, tetapi kira-kira skenario-nya sudah terbayang dan akhir ceritanya seperti apa juga sudah kita terbayangkan, bisa dibayangkan ya. Ya, jadi di ujung kita bayangkan aja ada Partai Demokrat Perjuangan tuh, dan mungkin itu lebih bagus juga untuk menghasilkan pembelajaran, dan pasti akan ada simpati banyak pada setiap upaya untuk menghasilkan alternatif keluar dari jebakan-jebakan politik oligarki. Kita ingin begitu, dan ya buat sementara kita bukan sekedar menunggu, tapi aktif untuk mempromosikan ulang bahwa bangsa ini didirikan untuk merawat demokrasi itu. Ya oke, terima kasih gitu, Bung Rocky. Yep.